Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Prayogo dengan NPM 2321020056 dari kelas 1NB. Di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 5, yaitu tentang hulu. Yang pertama itu ada pengertian hulu. Hulu menurut bahasa berarti berpisahnya istri atas dasar harta yang diambil dari pakaian karena wanita itu pakaian pria. Sedangkan hulu menurut ilmu fikih adalah berpisahnya suami dengan istrinya dengan ganti yang diperolehnya. Menurut terminologi, ahli fikih berpendapat bahwa hulu adalah memisahkan diri, yaitu istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi kepadanya. Sedangkan di kalangan para fuqaha, hulu dimaksudkan makna yang umum, yaitu perceraian yang disertai jumlah harta sebagai iwat yang diberikan kepada istri untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Dasar hukum hulu yang pertama itu ada surat Al-Baqarah 129. Dalam ayat ini merupakan perlindungan terhadap wanita di dalam Islam karena dulunya sebelum ayat ini turun, baik umat Islam maupun orang jahiliyah tidak mempunyai batasan bilangan talak sehingga hal ini justru menganiaya wanita. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu ada hadis dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa istri Sabit Qais menemui Nabi Muhammad. Kemudian alasan diperbolehkannya hulu. Yang pertama itu ada suami murtad, kemudian suami bersikap kasar, keras dan berakhlak buruk. Suami melarang istri atau menghalangi istri untuk melaksanakan kewajiban agama. Kemudian suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri. Kelima yaitu istri merasa teraniaya oleh suami. Keenam, istri membenci suaminya baik karena akhlak maupun penampilannya. Dan yang ketujuh yaitu suami berakidah dan bermahjat sesat dan menyesatkan dari agama Allah. Alasan dilarang melakukannya hulu dari sisi suami yaitu apabila suami menyusahkan istri dengan memutus hubungan komunikasi dengannya atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai. Yang kedua yaitu dari sisi istri. Apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran. Kemudian selanjutnya itu ada syarat dan rukun hulu. Untuk rukun hulu sendiri yang pertama itu hulu harus dilakukan dengan kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak. Yang kedua yaitu hanya wanita yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam. Dan yang ketiga yaitu adanya tebusan dari istri kepada suami. Kemudian syarat hulu yang pertama itu dari suami. Suami yang menceraikan istri haruslah seorang muslim, berakal dan baligh. Sedangkan untuk istri yang meminta hulu harus sah dan cakap hukum serta mampu memberikan tebusan. Yang ketiga yaitu tebusannya yang diberikan oleh istri kepada suami berupa harta atau barang yang bernilai. Yang keempat yaitu ucapan atau sihat. Harus ada lafaz atau ucapan yang jelas dan tegas mengenai hulu, baik menggunakan lafaz langsung maupun kinayah. Yang kelima yaitu adanya alasan hulu. Dari materi tersebut terdapat hikmah dari dilakukannya hulu, yaitu untuk menghindari bahaya, yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami istri, keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga, maka hulu diperbolehkan. Hal ini agar keduanya tetap berjalan dalam kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi hulu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.